Oke, nengka gin kun jelasang tentang language and brain. Lamun gin basang kujak bahasa kanca otak, bahasa kanca ulu atau bahasa kanca otak. Terus di sini itu nene aran anatomy of brain atau bagian-bagian ulu atau bagian-bagian otak. I pertama no cerebrum atau otak belik. Bagian otak belik nene ada dua bagian na mampu. I pertama no belahan kanan kanca belahan kiri. Terus fungsi nano menafsirkan sentuhan no katanya kan. Berarti misalkan nih apa panjaunta toangta apa kinjaunta no gita menafsirkan penggita kanca ngedenger kanca apa paru katang tano ngatuh pokoknya kanca ingontrol gerakan tubuh kanca emosi impe. Terus kedua no bagian-bagian otak no cerebellum yang artinya no otak beci, langan nano deket otak belik. Fungsi nano untuk mengkoordinasi atau ngawasin gerakan otot, ngawasin pergerakan otot tano kanca jaga postur awak ta kanca keseimbangan ta. Terus iketeluno brainstem, batang otak, batang ulu lah ka, bertindak untuk menghubungkan otak besar dan otak kecil. Nah, itu nene batang otak nene ia in hubungin otak belik kanca otak beci ke sumsum tolang lik mudin tane. Terus fungsi otomatis nano ingatur embok pe atau pernapasan pe, detak jantung ta kanca suhu tubuh ta kanca siklus uras tindo, pencernaan, batuk, pilek dan lain sebagainya lah. Nah, nengka gin kun jelasang epe bagian-bagian otak belik. Otak belik nene mampu yang bagi ke dalam dua bagian. Pertama no otak kanan kanca otak kiri. Otak kanan ne fungsi nano nanjaga keseimbangan awak bagian kiri selang-seling wah terus sedangkan belahan bagian kiri ne nanjaga keseimbangan awak tane bagian kanan. Pokoknya seling-seling i kanan non jaga i kiri non jaga i kanan. Terus i kedua no corpus callosum marna. Inya tuang awak tan, inya tuang otak tano corpus callosum. Terus fungsi nano nanyampeang amanat kali otak saine le bagian otak saine ke bagian otak lainnya. Terus kemudian iketeluno arna longitudinal fissure. Otak kanan kanca otak kiri nem pisahang ya nono waran longitudinal fissure. Terus keempat no for lobes bareh kata diskusi yangnya. Terus kelima no corpus callosum. Nah nengka gin lanjut pembahasan tagin macam-macam lobus. Pertama no arna lobus parietal. Langan nano gin lek mudin lobus frontal. Terus fungsi nano paham mita apa kinjaunta kanca apa ciumta. Terus kedua no arna lobus occipital. Langan nano gin lek mudin ulunta. Terus fungsi nano tahu kita paham kita apa ke idatang gin mata. Pokoknya informasi tentang mata no paham wahita ngatu. Terus iketelu no arna frontal lobus. Langanna neneja ibru kan gin lik mudi notak nang kajak gin lik julu notak langanna nene fungsi nano tahu ya ngendali yang emosinta iya yang dah tahu ya mainang peranna gin kepribadian ta kanca ngambil kita nyaman kanca yang dah keterampilan ta perhatian ngendali yang gerak ta mecahang masalah kanca merencanakan keputusan ngendali yang perilaku kita pokoknya tentang emosi wah pokoknya. Terus terakhir ne temporal lobe sarna langan nano gin lek sampeng otak atas telinga fungsi nane nandanang ita ngerti ta misalkan ta dengar bunyi atau engkat apa ke ngerti wahita ngetu endah ngatur emosi nene kanca mengenal wajah dan ingatan. Iya wah nono. Nah, kemudian nengka gin kun jelasang epe tentang cerebellum and brainstem, yaitu cerebellum no otak beci. Otak beci ne bilangan otak beci ne lek mudi bawa lobis occipital larna.
hospital tonoh langanna otak beci tano. Nah nengka fungsi otak beci nene untuk menjaga pergerakan pe, jaga keseimbangan pe, jaga postur tubuh pe kanca fungsi nane bau ya endah danang kita misalkan tak kuat begawean becat terus tak kuat begawean kanca tak begawean kuat-kuat marak pemain game no kan becat-becat ya no kan nene wah pokoknya fungsi na otak beci nene. Terus kemudian no jerak no arana the brainstem no batang otak lah ka. Mbe langan na batang otak nene langan na gin julun otak beci. Gin julun otak beci nene, gin julun cerebellum. Inhubungang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang tane yawah nene arna batang otak endah arak selaput saraf arak seraput saraf endah deket brainstem nene hubungang atau inganti singal gin awak tane. Terus endah ingatur detak jantung pe, darah pe, pernapasan pe ya wah ngatur ya. Terus batang otak manusia ne bagi arak telu i pertama no middle brain nuka itu no otak tengah. Terus i kedua no pons nuka, terus i ketelu no medulla oblongata. Pertama middle brain atau otak tengah fungsi nano untuk mengatur pergerakan mata. Namun misalkan muna bergerak mata ampeno yah ngatur ya nono, sedangkan mun fungsi pons nang koordinasi atau nang meriksa mata anta kanca mukanta. Terus sensasi mukanta, pendengaran pe, kanca keseimbangan pe. Terus sedangkan medulla oblongata jak fungsi nano untuk nangontrol darah ta, nangontrol pernapasan ta, detak jantung ta, terus pergerakan pe wah hendah ya wah ngatur ya gitu. Nah nengka kita lanjut pembahasan ta tentang Broca's and Wernicke's area. Di pertama no tene aran area Broca's langan nano gin gyrus frontal inferior, gin lobis frontal cortex cerebral. Nah terus pokoknya membahas nono gin ku bahas nengkano fungsina pertama no pengolahan bahasa. Iya, ngolah ta bahasa, terus pemahaman bahasa, paham ita bahasa no kanca tahu ita ngungkapang iya dengan bahasa-bahasa apa bahasa Indonesia aja dengan tesis yang baik dan benar. Misalkan tuang ta subjek kata ganti non tuang ta predikat gitu ya ulah campur-campur misalkan kebolak-kebalok lah gitu. Tahu ita proses bahasa, paham bahasa, ngerti ta cara ngungkapang pendapat dengan baik dan benar gitu pokoknya. Terus kedua no area Wernicke's merupakan area otak berperan penting dalam perkembangan bahasa atau bicara. Nah, tene nengka tambahas tentang area Wernicke's. Nene endah penting ya untuk perkembangan bahasa dan berbicara. Nene penting untuk tarukat kanca perkembangan bahasa. Nene ya wah nene muna seda otak nene tahu sang merukat gitu, sang ya ngerti tentang bahasan-bahasan dengan gitu. Intinya nono. Nah nengka ginku ganti pembahasan yaitu pembahasan kedua tentang language disorder atau penyakit bahasa wahka arna. Pertama harus tatuang no apa ke pengertian dari language disorder no. Lamun bahasa singkat nanon dek mun bahasa kuno jak paku dengan ya na tahu dengan bermasalah gin bahasa wah misalkan agak sulitan yang ngerti bahasa atau agak sulitan yang ngeluarang ngeluarang angkat bagus sesuai dengan tensis no subjek atau predikat no sugul gin todok dane gitu. Pokoknya penyakit tentang bahasa paku daku agak sulit paham mendah angkat dengan kocar kacir wah pokoknya no aran language disorder. Pokoknya arna no penyakit gin bahasa. Nengka tene ara dua tipe language disorder no pertama no reseptif kanca kedua nih ekspresif. Pertama no reseptif. Kumbe ka modelan na reseptif ne when a child struggle to understand the message komunikasi. Ketika bebeak nene mencoba ya paham
apa kinuka dengan no lagu ya na tahu-tahu paham gitu. Nono arna language disorder reseptif, misalkan lelah yang inang-inang apa ki pesan dengan no lagu ya na ngerti-ngerti. Terus kedua ne ekspresif arna, when a child is unable to use language to communicate their thing and feeling. Nah kedua lamun kedua ekspresif ne ketika seseorang atau pas bebeak nenek ya dah tahu ngadu bahasa, ya dah tahu ngekspresi yang pikiran dah atau emosi dah gin bahasa marak agak sulit wah ya keluar gin todok dan ya nah ini wah pokoknya keluar dah karena ini keluar no kocar kacir marak misalkan kadang ulang-ulang dah pertanyaan no pokoknya ya nyambeng gitu. Pertama no kan reseptif nih ya dah ngerti apa yang kenal dengan no. Kedua ekspresif no ida ya dah tahu ngeluarang bahasa no lagu ndere ho nervous ja lain agak grogi lagu ini neja memang penyakit le otak dah atau faktor genetik gitu. Nah nengka ta lanjut gin symptom of language disorder atau gejala gangguan bahasa. Pertama nih gejala gangguan bahasa tipe ekspresif, using tenses improperly, agak acak-acakan anak ngadu tenses kadang aku epe kayak gitu dah pokoknya. Dia agak sulit itu dia pakai tenses itu dia kocar kacir dah kalau bahasa saya itu. Terus yang kedua ini lelah ida berjuang nih mecahang apa kinuka dengan no lagu tidak apa kira no tidak kunjung ya ngerti-ngerti. Terus ketelu no ia doang ngulang na kata-kata no misalkan tanya na dengan pertanyaan no jadi jawabannya gitu. Sedangkan tipe reseptif neneja agak pertamanya agak sulit ia ngerti bahasan apa ke ngkat dengan no sulit yang ngerti misalkan wah pemangan ya ngerti no gitu. Nah nengka ku jelasang causes of language disorder atau gejala pada bukan gejala sih penyebab kita gangguan disorder no arak jen bahasa kedokteran nanoja apa sia arna keadaan di mana terkait dengan gangguan bahasa. Pokoknya bahasa antane terganggu. Misalkan nenek arak sang seda ginotak tano arak apa ke marak jelasang kui terakhir no. Where next area kanca broka area no sang nono seda pu ya na tahu berbahasa sulit yang ngerti gitu. Atau kadang juga apa sih nenek nyebabang ya nuli stroke atau pukulan wasang wahanam pantok ginuluna atau infeksi sang otak atau cedera. Atau tahu ya endah faktor faktor genetik di samping kerusakan otak no lagu. Menurut survei lian dengan mengalami gangguan bahasa no gara-gara arak kerusakan lah le otakna gitu. Nah nengka diagnosis of language disorder kumbe kesaranta agi tabecat nuangnya bahwa ita atau bebea atau dengan no kena ya language disorder no. Nah tabecat-becat timpa ahlina atau ahli apa kira no ahli language disorder lah ta lalu timpa ahlina untuk meriksa sang tono ya nasang bareh muntawah ketu gin ahli ahli penilaian language disorder nene ngembiang na ita terapi lah tahu nentuang apakah ita sakit language disorder atau enggak ngembiang na ita obat setidaknya no untuk meringankan walaupun tidak menyembuhkan misalkan seperti itu. Karena yang dah terakhir lamun ya becat timpa ahli language disorder ita unanganin ya nene parah penyebabnya kumbena language disorder can have far-reaching effect on the life of a child no. Efek sosial nano parah lah ka. Misalkan kumbena kayak kumena ngetini pertama mun ya tak ngerti bahasan dengan ya kumbe kesaranta berkomunikasi kanca dengan gitu. Mun ta sulit tenda ngerti apa angkat dengan no sangdar amberengenita gitu lah faktor sosial gitu. Ya ta tahu ya belajar ya ta ini endah ngerti ndak kena ta dong hidup mun ta kena language disorder dak. Pukna ta becat-becat lah language ta becat-becat lah ke dokter no sang bau yang tangani gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang tidak dimengerti mohon tanyakan kepada saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.